Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2240. Pohon batas segudang bergoyang, mencerminkan pemandangan yang mengejutkan. Semua ini juga dirasakan oleh pemuda berpakaian hitam dan lelaki tua di bukit kecil. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa rekan-rekan yang telah menghilang selama ratusan ribu tahun masih hidup. Pria tua itu menghela nafas dengan emosi. Dia juga tergerak dan terkejut. Langkah Suyi, yang bisa disebut permainan catur, membuat semua orang lengah, yang tidak terduga dan mengejutkan. Terutama ketika Anda melihat bahwa orang-orang tua yang dulunya sangat kuat di dunia domain dewa, muncul satu demi satu setelah bertahun-tahun tanpa akhir, sehingga orang tua itu tidak bisa menahan perasaan emosional, dan dia merasakan banyak emosi. Tapi bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang terjadi di luar permainan catur. Pemuda berpakaian hitam tampak acuh tak acuh, rekan Taois, tidakkah Anda berpikir bahwa hanya dengan tindakan balas dendam seperti ini, Anda dapat menghancurkan tradisi Tao itu? Orang tua itu tersenyum dan berkata, jika hanya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, menjatuhkan gunung dan mengguncang harimau, itu sudah cukup. Bocah berpakaian hitam itu berkata, tapi dengan cara ini, Suyi juga telah mengungkap kartu asnya. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang tua yang membantunya akan menjadi sasaran dan tidak ada yang disembunyikan. Saat dia mengatakan itu, dia menyesap tehnya. Dulu, beberapa rekan saya dan saya selalu ragu berurusan dengan Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Mengapa beberapa kecelakaan membingungkan sering terjadi ketika berhadapan dengan mereka berdua, membiarkan mereka berdua lolos dari kematian berkali-kali. Sekarang, aku mungkin mengerti bahwa ternyata seseorang diam-diam membantu mereka. Wan Zitian, Suehu Laur, Zhang Wushu. Orang-orang tua ini, beberapa terkait dengan Li Fuyu, dan beberapa terkait dengan Yi Daoxuan. Sekarang setelah mereka semua melompat keluar, itu adalah hal yang baik untukku, dan aku bisa mengerti siapa temanku dan siapa musuh yang harus dilenyapkan. Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah hal-hal di masa depan. Bahkan jika kamu, Dai, memiliki kemampuan hebat sekarang, kamu tidak berani mengangkat kain hitam di depanmu, jadi bagaimana bisakah kamu berurusan dengan orang-orang itu? Mati. Bocah berpakaian hitam ini sebenarnya adalah Dai yang hampir membunuh Suyi dalam perjalanan untuk memimpin bintang. Kalau begitu tidak perlu berdebat lagi, mari kita lihat apakah Suyi bisa menang. Nada bicara Dai acuh tak acuh. Di depan Gunung Mingkong, itu adalah sensasi yang lengkap. Keributan dan seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, seolah-olah sebuah pot meledak, dan langit mendidih. Semua karakter yang muncul di tirai cahaya adalah sosok mitos, dan mereka telah menghilang terlalu lama. Sekarang, mitos telah menjadi kenyataan, dan sekali lagi muncul di dunia, siapa yang tidak terkejut. Ini layak menjadi eksistensi yang mampu melawan para dewa dan Buddha dengan kekuatannya sendiri saat itu, tetapi dia masih memiliki begitu banyak kartu truf. Tidak heran dia enggan menerima bantuanku, tidak sombong, tapi sangat percaya diri. Mata bintang Kiwei berbinar, dan dia kagum. Itu benar-benar tidak terduga. Aku tidak menyangka orang-orang itu masih hidup di dunia. Sebuah linglung langka muncul dalam ekspresi Li Sanjiu, seolah-olah mengingat banyak peristiwa masa lalu dari waktu yang lama. Dengan isapan, Kiwei tiba-tiba tertawa. Dia melihat wajah Divine Master Yunhe suram seperti air. Saya juga melihat bahwa para dewa yang hadir sangat marah, kejam, dan wajah mereka jelek seperti orang tua yang sudah meninggal. Alasannya sangat sederhana, kartu yang dimainkan Suyi sekaligus menunjukkan bahwa ada keberadaan yang menakutkan, dan mereka telah membunuh silsilah Dao mereka masing-masing. Orang-orang bertempur di garis depan, tetapi halaman belakang terbakar, yang membuat mereka tenang. Tokoh-tokoh besar klan Si kuno tercengang. Mereka menyadari bahwa sejak awal, mereka telah melebih-lebihkan musuh-musuh besar itu dan meremehkan betapa mengerikannya Suyi. Yi Daoxuan, Zheng Jian berkeliling dunia, dan berperang melawan para dewa dan Buddha sendirian. Li Fuyu, yang pernah melintasi surga, membunuh siapapun di dunia yang berani berbelanja satu lawan satu. Sebagai reinkarnasi dari dua legenda legendaris ini, bagaimana kartu truf dan sarana Suyi bisa diremehkan oleh siapapun? Mewah. Luar biasa. Jantung si Jingshan melonjak, dan dia melihat darahnya berdetak. Sining merasakan perubahan suasana hati ayahnya, dan ketika dia melihat Suyi berdiri sendirian di lapangan, menertawakan sekelompok musuh, hatinya juga berfluktuasi. Wah gelombang. Tirai tipis menghilang satu per satu. Suyi membalik telapak tangannya dan menyingkirkan pohon batas segudang. Semua gambar menghilang. Tetapi Dewa Guru Yunhe, Dewa Guru Tianhuang, Dewa Guru Juetian, dan lainnya, sulit bagi mereka untuk tenang. Suara bising di antara penonton juga terdiam. Langit dan bumi dingin, dan kekuatan ilahi yang menakutkan menyebar di antara langit dan bumi,
membuat orang terengah-engah. Metode ini mungkin berdampak pada sekte kita, tetapi itu tidak cukup untuk menghancurkan sekte kita. Dewa-dewa Tianhuang menggertakkan giginya, dan semua ini tidak dapat mengubah situasi bajinganmu. Suyi berkata dengan ringan, ini adalah garis yang saya buat untuk semua orang di dunia domain dewa. Setelah kejadian ini, saya percaya bahwa siapapun yang memiliki otak harus jernih. Jika mereka menyentuh garis bawah saya, mereka harus menanggung konsekuensinya. Hentikan omong kosong sialan itu. Raja Iblis Juetian sangat marah dan membunuh. Apakah Anda masih memiliki kartu Hall, bahkan jika Anda menggunakannya? Jika tidak, Anda dan klan si kuno di belakang Anda semua akan mati. Saat suara itu menyebar ke dunia, siapapun dapat melihat bahwa dewa-dewa ini benar-benar kesal, dan niat membunuh mereka luar biasa, dan mereka hampir tidak bisa menahan diri. Si Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Adegan seperti itu memang terlalu menakutkan dan terlalu menakutkan. Melihat bahwa Suyi tidak menyadarinya, dia dengan tenang berkata, jika Dao berjuang untuk garis depan, saya saat ini memang jauh dari lawan Anda, tetapi karena itu adalah kartu truf, saya takut. Hanya mengatakan ini, boom. Dengan ledakan keras, pedang terbang emas yang mempesona tiba-tiba muncul di atas kepala Suyi dan menebas dengan marah. Sao Yunke tidak bisa menahan diri lagi, dia tidak tahan Suyi menunjukkan kartu truf lagi, jadi dia membuat langkah pertama. Pukulan ini sangat mendadak dan sangat cepat, dan itu terjadi dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, tangan berdarah besar tiba-tiba muncul, memegang pedang terbang emas dengan kuat di genggamannya. Semua orang terkejut. Baru saat itulah saya melihat bahwa tangan berdarah besar itu berasal dari kemeja berdarah yang dipegang di tangan Suyi. Dengan Suyi menjabat tangannya, kemeja berwarna darah naik ke udara, dan dengan suara gemerincing, kemeja itu membengkak, dan sosok berdarah muncul. Dia berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang bisa dia lihat hanyalah simbol-simbol berwarna darah yang aneh dan tabu yang tak terhitung jumlahnya melonjak di jubahnya yang berwarna darah. Ini adalah, banyak orang bergidik. Aura sosok berwarna darah ini sangat jahat, dan hanya berdiri di sana, itu mewarnai kekosongan merah, mencerminkan visi gunung mayat dan lautan darah. Klik, sosok berdarah itu memasukkan pedang terbang emas ke dalam mulutnya, dan setelah mengunyah beberapa saat, pedang terbang emas itu dengan mudah dimakan seperti tahu. Di kejauhan, Sao Yunke mengalami serangan balik, batuk seteguk darah, dan wajahnya sangat berubah. Pedang terbang emas itu adalah harta sucinya, tapi itu hancur dalam sekejap. Mayat berpakaian darah. Wajah Absolute Demon Lord tiba-tiba berubah. Mayat berbaju darah. Ketika mereka mendengar gelar ini, semua orang yang hadir masih bingung, dan para dewa semuanya berubah warna. Di wilayah Lingqiao Divine Continent, ada tempat terlarang yang disebut Blood Curse Ruins, yang terkenal di seluruh Divine Realm. Alasannya adalah karena ada banyak iblis darah dan mayat yang tersebar di area terlarang. Begitu para dewa masuk, mereka akan berubah menjadi tulang layu. Dan penguasa reruntuhan kutukan darah adalah makhluk mengerikan yang dikenal sebagai mayat berpakaian darah. Monster tak tertandingi yang tubuhnya penuh dengan kekuatan kutukan, hampir abadi, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan sehingga Dewa Guru Julian takut pada 3 poin. Tapi, siapa yang bisa membayangkan bahwa Suyi telah mengundang Tuan dari reruntuhan terkutuklah darah sebagai pembantu. Begitu banyak orang tua yang kuat. Pada saat yang sama, mayat berlumuran darah itu berkata, Li Fuyu, apakah kamu terlalu meremehkanku? Kamu terlalu banyak berpikir. Suyi berkata dengan ringan, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa membalikkan keadaan dan membalikkan permainan catur ini sendirian. Itu bagus. Meskipun aku tidak berbakat, selama aku tidak bertarung sendirian, tidak apa-apa untuk membunuh 1 atau 2 dewa 9 penyempurnaan. Mayat berjubah darah itu menyeringai. Seluruh tubuhnya diselimuti kemeja berwarna darah, rambutnya acak-acakan, dan suaranya melengking dan serak, menggosok seperti gigi gergaji, yang sangat menyusup. Di kejauhan, wajah para dewa menjadi semakin suram. Harus dikatakan bahwa kartu yang disiapkan Suyi tidak terduga setiap saat, dan itu juga membuat mereka merasa berdebar-debar dan cemas. Lagi pula, mereka tidak pernah berpikir bahwa monster tak tertandingi seperti mayat berjubah darah akan membantu Suyi. Mengapa kamu bersedia melayani Suyi itu? Apakah kamu tidak takut menyinggung perasaanku? Dewa-dewa Yunhe berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak takut pada mayat berlumuran darah, tetapi dia tidak tahu mengapa makhluk pembunuh ini berlindung di Suyi. Mayat berpakaian darah mencibir, Li Fuyu dapat membantu saya bereinkarnasi dan membangun kembali, bukan? Dalam satu kalimat, semua orang segera mengerti alasannya. Semuanya karena kekuatan reinkarnasi yang telah dikuasai Suyi. Aku masih memikirkan reinkarnasi dan pembangunan kembali, dan memberitahumu, kamu dan Suyi harus mati hari ini. Raja Iblis Surga Absolut adalah pembunuh. Suyi berkata, sungguh, apakah Anda pikir saya hanya memiliki kartu truf ini yang tersisa? Mengatakan itu, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Sebuah lentera istana tua muncul.
Lentera istana berbentuk segi delapan, berwarna abu-abu gelap di seluruh bagiannya, dan sumbunya menyalakan api dingin dan biru yang tidak pernah padam. Dengan munculnya lentera istana, cahaya dan bayangan bergoyang, dan semua orang samar-samar bisa melihat bahwa sosok cantik seperti peri tercermin di lentera istana, tetapi itu sangat kabur. Siapa ini? Orang-orang terkejut. Benar saja, usia telah berlalu, dan tidak banyak orang yang tersisa di dunia ini yang mengenal gadis kecil itu. Suara wanita yang sedih terdengar dari lentera istana. Dan aku hanya memiliki secercah jiwa yang tersisa. Jika aku benar-benar ingin melakukannya, paling banyak, aku bisa menghadapi 3 atau 5 musuh pada tingkat keabadian. Aku harap kamu tidak tersinggung. Penonton tercengang. Gumpalan jiwa yang tersisa, berurusan dengan 3 atau 5 master ilahi dari 9 penyempurnaan. Saya juga khawatir tersinggung oleh Suyi. Siapa wanita ini, dan mengapa dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan enteng? 3 atau 5 sudah cukup. Suyi berkata dengan santai, aku akan mengingat kebaikan semacam ini, dan itu akan dibalas di masa depan. Dengan kata-kata rekan Taois Su, gadis kecil itu sudah puas. Wanita di lentera istana terlihat sangat sopan dan rendah hati saat menghadap Suyi. Tetapi ketika dia berbicara tentang pertempuran, dia sama sekali tidak sopan, lalu kapan kamu akan mulai? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2241. Lentera istana mengapung, cahaya dan bayangan mengalir, dan sosok cantik menari di dalam lentera. Tapi apa yang dia katakan penuh dengan aura pembunuh, dan dia ingin segera bertarung. Ini mengejutkan orang, dan tidak ada yang bisa mengenali asal-usul lentera dan wanita istana yang misterius ini. Jangan khawatir, jika kamu tidak keluar, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Suyi berkata dengan ringan. Itu benar, pria botak itu yang bergabung dengan orang lain untuk berkomplot melawan saya, dan membiarkan saya disergap ketika saya sedang mencari misteri sungai panjang nasib, sehingga tubuh Tao menghilang, jiwa runtuh, dan hanya sisa jiwa yang tersisa untuk berlama-lama di lentera istana ini. Seperti yang dikatakan wanita di lentera istana, ada kebencian dan kebencian yang mengerikan dalam suaranya, benar-benar tidak masuk akal jika dia tidak keluar dan membersihkan yang lain. Tiba-tiba terjadi keributan di lapangan. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa wanita di lentera istana sebenarnya adalah musuh Buddha pembakaran lampu di Sitian Lingshan. Priest Star Rain, kamu benar-benar masih hidup. Pada saat ini, nyanyian Chan San Sekerta yang agung terdengar. Di langit, cahaya Buddha kuat dan terang, mencerminkan sosok biksu tua kurus. Wajahnya kurus, ekspresinya mati, dan dia memegang lampu hijau di satu tangan, berdiri di sana sesuka hati, di belakangnya mencerminkan tanah suci Buddha yang luas dan suci. Bakar lampu Buddha. Keberadaan yang menakutkan ini, seperti penguasa gunung roh surgawi barat, sebenarnya menunjukkan jejak pada saat ini. Semua orang terkejut, sebab, dibandingkan dengan tokoh-tokoh tingkat dewa lainnya di lapangan, Deng-Deng Buddha memiliki warisan tertua, waktu terlama menjadi leluhur, dan Taoisme yang paling tak terduga. Sebagai perbandingan, Yun He, Tian Huang, dan Jue Tian, 3 barang antik tua dengan peringkat yang sama, sedikit lebih rendah. Buddha lampu pembakaran telah muncul. Hati Qi Wei bergetar, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Sebelumnya, dia pikir itu hanya tindakan melawan klan Si kuno, dan mungkin ada sosok tingkat dewa, tetapi itu ditakdirkan untuk tidak banyak, dan tidak akan ada terlalu banyak gerakan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah jauh meremehkan kengerian game ini. Hingga saat ini, jumlah dewa yang muncul di lapangan, kengerian Taoisme, dan status tinggi telah lama melampaui prediksi awalnya. Paling tidak, dia tidak pernah berpikir bahwa barang antik lama seperti Dewa Yun He, Dewa Tian Huang, dan Raja Iblis Jue Tian akan muncul. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa sosok dominan seperti Buddha lampu pembakaran, yang cukup untuk mempengaruhi tren dunia domain dewa, muncul. Dan semua ini juga membuat beberapa kartu dan kekuatan yang dia siapkan kali ini tampak sedikit melar. Jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya mengundang leluhur saya. Qi Wei menghela nafas dalam hati. Dia merasa sangat malu ketika dia ingat bahwa dia dengan percaya diri telah menyatakan kepada Suyi sebelumnya bahwa kilin protos mereka akan melakukan apa saja untuk membantu. Memang, ceroboh. The Star Rain Priest. Ternyata itu adalah keberadaan itu. Pada saat yang sama, Li Sanjiu sepertinya mengingat sesuatu, dan hanya bisa terkesiap. Pada hari-hari ketika Li Fuyu melintasi dunia para dewa, ada Taoisme kuno yang disebut Istana Dewa Bintang. Dalam Taoisme kuno ini, pejabat bintang adalah semacam posisi dan status tertinggi, yang hanya dapat dipegang oleh para dewa. Dan Star Rain Priest adalah sosok tingkat patriark dari Star God Palace pada waktu itu, sebuah mitos yang Taoismenya begitu menakutkan sehingga dia bisa menguasai dunia yang sama. Tetapi pada awalnya, dikabarkan bahwa pendeta hujan bintang telah meninggal ketika dia secara paksa menjelajahi misteri sungai panjang takdir. Siapa yang bisa membayangkan sosok mitos ini masih hidup? Selain itu, dia juga dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia menderita perhitungan dan penyergapan dari banyak musuh seperti Buddha lampu pembakaran.
Ini hanya mengejutkan, jika menyebar, itu akan mengubah legenda sejarah kuno. Itu dia, Patriark Istana Dewa Bintang. Pada saat ini, banyak dewa telah memahami, dan mereka semua terkejut. Sungguh tak terbayangkan, di mana Suyi menemukan mitos pendeta hujan bintang. Jika saya mati, bagaimana saya bisa membalas 37.333 murid yang mati di bawah tangan Anda di Istana Dewa Bintang? Di lentera istana, suara wanita itu penuh dengan kebencian. Ledakan, lentera istana tiba-tiba naik ke langit, mengalir dengan api surgawi Cian, diikuti oleh sosok Anggun dan Anggun yang muncul dari api Dewa Biru, berdiri di tanah. Dia mengenakan mantel bulu biru dan mahkota bintang, yang sangat terpisah dan suci, tetapi sosoknya kabur, wajahnya ilusi, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi aura menakutkan dari tubuh itu membuat 9 guru ilahi penyempurnaan itu merasakan tekanan di wajah mereka. Ini adalah paksaan dari keberadaan mitos kuno. Kamu hanya sisa jiwamu sekarang, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawan kursi ini? Buddha lampu pembakaran menggelengkan kepalanya sedikit, kamu seharusnya tidak terlibat, mengikuti ajaran sesat Suyi hanya akan membuat sisa jiwamu binasa hari ini. Ledakan, pendeta Star Rain menembak langsung, sama sekali bukan omong kosong, dengan gerakan sederhana, lentera istana beredar, menyalakan api Cian yang mengerikan, membunuh Buddha. Minta penghinaan. Buddha lampu pembakaran menghela nafas, sosok itu tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya muncul di kedalaman langit. Hampir pada saat yang sama, pendeta hujan bintang bergegas ke Jiuk Xiao dan membunuhnya. Semuanya, aku akan menahan Star Rain Priest, dan kamu akan berurusan dengan bidat itu. Ketika suara agung Buddha lampu pembakaran terdengar, dia sudah bertarung sengit dengan pendeta hujan bintang di kedalaman langit. Sepotong surga itu seperti semburan yang mendidih, dengan nyala api yang terang dan keruntuhan yang bergejolak. Mata semua orang tersengat, dan mereka tidak bisa melihat pertempuran sama sekali. Karena itu adalah pertarungan antara dua raksasa yang menakutkan, kekuatan magis dan kekuatan yang mereka berikan sudah di luar pemahaman sebagian besar orang yang hadir. Namun, semua orang tahu bahwa jika pertempuran ini terjadi di depan Gunung Mingkong, pasti akan menyebabkan badai ini. Pada saat itu, semua situasi akan di luar kendali dan benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Jika demikian, penonton dari kejauhan akan terbunuh dan terluka berkali-kali. Orang-orang hebat dari klan Si kuno dan klan di Gunung Mingkong juga akan menderita bencana kehancuran. Yang paling penting adalah baik guru ilahi Yunhe maupun Suyi tidak ingin melihat kekacauan seperti itu terjadi. Karena, ini akan memberikan kesempatan bagi mereka yang mengingini dalam kegelapan. Pasti akan ada orang yang memanfaatkan kekacauan, memancing di perairan bermasalah, dan memanfaatkan api. Oleh karena itu, duel antara Buddha lampu pembakaran dan pendeta hujan bintang langsung meninggalkan tempat ini dan membunuh Jiuk Xiao. Ini demi kepentingan semua pihak. Tidak peduli apa yang orang lain tunggu, cepat pergi. Kalau tidak, pedang itu tidak memiliki mata, hati-hati untuk melukai dirimu sendiri, dan berikan hidupmu di sini. God Lord Yunhe berteriak keras, bergema di 10 arah. Kerumunan penonton yang padat di kejauhan semuanya gemetar, menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan segera bubar satu demi satu, tidak berani menunggu dan melihat. Tonton kesenangan dan skor waktu. Jika Anda menempatkan hidup Anda di dalamnya, itu benar-benar berakhir. Namun, ada juga beberapa penonton yang tinggal di belakang, semuanya adalah tokoh besar dengan dukungan mereka sendiri. Namun, orang-orang yang tertinggal oleh pilihan ini juga mundur jauh dan tidak berani mendekat sama sekali. Semua orang dapat melihat bahwa badai ini, yang telah berlangsung lama, hampir pecah. Aning, bawa orang-orang itu kembali ke Gunung Mingkong. Hampir pada saat yang sama, Suyi berbicara dengan acuh tak acuh. Ini baik, Sining tidak menolak. Dia tahu betul bagaimana bekerja sama dengan Suyi, dan juga tahu bahwa dalam situasi saat ini, jika dia benar-benar ingin membantu Suyi, hal yang paling masuk akal adalah mengikuti pengaturan Suyi dengan tegas, daripada memaksa dirinya untuk tetap tinggal. Segera, Sining, Si Jingshan dan orang-orang tua dari klan Si semua mundur dan kembali ke Gunung Mingkong. Nanti, kamu dan teman Taois berpakaian darah akan melindungi Gunung Mingkong. Suyi memandang Si Ming, aku berjanji, tidak akan ada yang salah dengan tuanmu. Ini baik, Si Ming langsung setuju. Mayat berlumuran darah berkata, kamu tidak boleh mati, jika tidak, harga yang aku bayar kali ini akan terlalu besar. Suyi melirik pria itu, aku tidak akan mengalami kecelakaan. Mayat berbaju darah adalah monster tak tertandingi yang menakutkan, tetapi ketika dia menyentuh mata Suyi, dia tiba-tiba membeku dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Baru saat itulah Suyi menarik pandangannya. Melihat pengaturan Suyi, lelaki tua itu tiba-tiba tampak rumit di bukit yang tidak mencolok itu, saya tidak menyangka dia akan tahu tentang konfrontasi antara Anda dan saya ini. Jika dia tidak bisa melakukan ini, mengapa saya perlu merekrut orang dan mengatur permainan catur seperti itu hari ini? Dai, yang berpakaian hitam seperti remaja,
berkata dengan ringan, selanjutnya, ini adalah saat pedang benar-benar bersinar. Mau tak mau aku bertanya-tanya berapa banyak kartu truf yang telah dia siapkan untuk ini. Beraninya dia mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Menjagamu tetap aman. Orang tua itu tersenyum dan berkata, meskipun saya jatuh cinta dengan teman Tao Su, saya harus mengatakan bahwa saya hanya berisi Anda, teman Tao Su, dan saya tidak perlu khawatir tentang teman Tao Su. Hei Yidai mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan berkata, yang terbaik adalah berkonfrontasi saja, jika sudah waktunya bagi saya untuk melakukan sesuatu. Saya tidak tahu berapa banyak tempat yang akan dihancurkan di Lingqiao Senzu ini, dan berapa banyak makhluk yang akan dikubur bersamanya. Aku tidak menginginkan ini. Bencana seperti itu tidak boleh terjadi di atas Jiu Tian dan Jiu Yuan. Kalau tidak, benua ilahi bumi tengah, yang telah lama direduksi menjadi reruntuhan kehidupan, sebenarnya adalah pelajaran dari masa lalu. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan dia segera menghela nafas. Memang, jika huru-hara besar di tingkat Master Ilahi Alam Abadi benar-benar pecah hari ini, benua ilahi Lingqiao ini, kemungkinan akan menimbulkan bencana apokaliptik. Tapi, orang tua itu mengubah kata-katanya dan berkata, ketika saatnya tiba, saya tidak akan bisa mempedulikan ini lagi. Hei Yidai mengangguk. Di lapangan ini, apakah kamu masih memiliki kartu hall? Ayo, biarkan kursi ini membuka matamu. Dengan keras, kekosongan runtuh, dan dewa-dewa surgawi yang sunyi berdiri dengan membunuh, seolah-olah dia akan memulai. Kamu tahu, kamu adalah orang pertama yang kehilangan napas. Suyi berkata dengan ringan, namun, Anda sebaiknya menunggu, Anda tidak memenuhi syarat untuk menyatakan perang saat ini. Alarmis, aku tidak percaya. Dewa-dewa sunyi surga mendengus dingin, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan, api ilahi perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh tubuh Suyi, membanjiri langit dan menenggelamkan seluruh tubuh Suyi. Itu diubah oleh hukum ketertiban pada tingkat pemurnian 9 abadi, penuh dengan kehancuran tertinggi dan kekuatan pembakaran. Jika menyebar, ia dapat dengan mudah mencium Gunung Mingkong di kejauhan, dan bagian dari surga, bumi, gunung, dan sungai ini akan dilebur dan berubah menjadi tempat yang mati dan ditinggalkan. Pada saat ini, 3 kaki di atas kepala Suyi, sebuah lukisan tiba-tiba muncul. Saat gulungan gambar terbuka, mulut berdarah menelan langit. Ledakan. Di dekatnya, api ilahi perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba di luar kendali, ditelan oleh mulut berdarah, dan tidak ada tetesan yang tersisa. Setelah itu, Sue Pen meraung dengan marah. Seolah dia masih belum selesai, begitu saja. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2242. Mulut cekungan darah muncul dari langit, seperti jurang yang sangat besar. Di kejauhan, dewa-dewa sunyi surgawi menghirup udara dingin. Barang apa ini? Ledakan. Saat berikutnya, darah di mulut tiba-tiba berubah menjadi botak, perut besar, mata hijau, dan lelaki tua pendek gemuk dengan jubah merah menyala. Dia terlihat aneh, bahkan sedikit jelek. Tetapi ketika dia muncul, kekosongan di dekatnya runtuh dan berputar seperti pusaran. Dan di belakangnya, sebuah katak besar setinggi gunung kecil tercermin, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan mengeluarkan suara tumpul seperti guntur ketika mulutnya gelisah. Katak darah menelan surga, kamu adalah leluhur katak menelan surga, di laut setan surgawi. Seseorang terkejut dan berteriak, ini adalah orang tua lain yang sangat menakutkan, dalam hal nama yang ganas, dia lebih baik daripada mayat berlumuran darah. Karena, lelaki tua ini pernah melahap dewa-dewa 9 penyempurnaan. Itu orang ini. Wajah dewa-dewa Tianhuang menjadi sangat serius. Apakah kamu akan melawannya? Su Yi bertanya. Chanzu yang berkepala botak, berperut besar, berwajah jelek, menelan ludah, dan berkata dengan jijik, Tianhuang yang lebih tua, apakah Anda berani bertarung dengan kursi ini? Ekspresi Divine Master Tianhuang tidak pasti untuk sementara waktu. Semua orang bisa melihat bahwa dia cukup takut pada leluhur katak menelan surga. Aku tahu kamu yang paling tidak berguna. Leluhur menelan Chan memutar matanya, melirik dewa-dewa lain yang hadir, menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Fuyu, bukankah kamu mengatakan bahwa nelayan tua itu juga ada di sana? Mengapa aku tidak melihatnya di sana? Semua orang segera mengerti bahwa ternyata leluhur menelan langit dikirim ke lelaki tua itu, untuk mengirim leluhur ke pelataran spiritual. Mendengarkan nada Tian-Tian Chanzu, jelas bahwa dia sangat membenci lelaki tua Lingji, dan menyebutnya bajingan tua. Suyi berkata, itu tersembunyi dalam kegelapan dan tidak mau muncul. Kamu hanya bisa menemukannya sendiri. Ledakan, leluhur yang menelan langit naik ke langit, mengendus hidungnya dengan tajam, dan segera sepasang mata yang cerah menyala, dan berkata dengan penuh semangat, bajingan tua, kamu benar-benar ada di sini. Aku bisa mencium bau tubuhmu dari jarak jauh. Baunya mencurigakan. Suara itu masih bergema, dia menggerakkan langit, dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, di kedalaman langit yang jauh, perang tiba-tiba pecah.
Salah satu dari dua sisi dalam pertempuran adalah leluhur menelan langit, dan yang lainnya adalah lelaki tua berbaju abu-abu dengan wajah kurus dan sosok kurus. Keduanya bertarung dengan sengit, seolah-olah mereka akan membalikkan langit, dan pertempuran itu menakutkan. Seperti Burning Lamp Buddha dan pria Star Rain yang bertarung sengit, keduanya juga memilih untuk menjauh dari game ini. Pada saat ini, ekspresi Divine Master Yunhe dan yang lainnya menjadi lebih buruk. Bukannya dia terkejut dengan kartu truf Suyi. Tetapi dalam tata letaknya, Buddha Lentera dan pria pemancing semuanya adalah senjata rahasia. Pertama, dapat menghalangi para pesaing yang bersembunyi di kegelapan, sehingga pihak lain ragu-ragu dan tidak berani memanfaatkan api. Yang kedua adalah bahwa ada orang-orang seperti Buddha lampu pembakaran dan lainnya, ketika badai ini benar-benar dipentaskan, ia dapat memainkan peran terakhir dan mengejutkan Suyi. Tapi sekarang, bahkan kartu tersembunyi ini telah dilihat oleh Suyi, dan mereka juga telah ditahan. Semua kartu tersembunyi diambil dan ditekan terlebih dahulu, yang tidak diragukan lagi melemahkan barisan di pihak mereka. Inilah alasan mengapa dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya terlihat jelek. Ya, tidak ada yang mengira bahwa ketika Suyi muncul kali ini, dia akan sangat siap, sangat teliti, seolah-olah dia bisa melihat menembus api dan memprediksi hal-hal seperti dewa, dan menyerang dan membalas semua yang telah mereka persiapkan. Itu luar biasa, dan itu memberi banyak tekanan pada mereka. Hingga saat ini, Divine Master Yunhe dan semangat juang mereka menderita dampak yang serius. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak kartu di tangan Suyi yang belum dimainkan. Dan para penonton yang tidak pergi di kejauhan juga tercengang dan kaget. Game ini bukan lagi kontes antara Suyi dan lawan-lawan itu. Sebaliknya, itu dipentaskan sebagai konfrontasi antara jajaran teratas di seluruh dunia alam ilahi. Memang benar barisan dewa-dewa Yunhe dan timnya mengerikan, tetapi pihak Suyi juga tidak bisa diremehkan. Belum lagi, selain permainan catur ini, Suyi juga mengatur sekelompok makhluk menakutkan seperti Wan Zitian, Patriark Danau Darah, dan Zhang Wushu untuk bunuh diri dan bunuh diri. Belum lagi, berapa banyak kartu di tangan Suyi yang belum dimainkan. Permainan dan konfrontasi semacam ini, standar tinggi dan kengerian barisan, benar-benar tidak terlihat di zaman ini, dan itu cukup untuk mengejutkan masa lalu. Sangat menyenangkan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam beberapa hari terakhir ketika dia dipisahkan dari rekan Taois Xiao, dia benar-benar menyiapkan begitu banyak cara. Qi Wei menghela nafas, hatinya naik turun. Dia yakin bahwa Suyi pasti telah menghabiskan pikirannya dan membuat segala macam persiapan akhir-akhir ini, sehingga dia dapat bermain game dengan musuh-musuh hebat itu dengan tenang saat ini, dan tidak ketinggalan. Suasana di lapangan menjadi semakin tertekan, dan ada tanda-tanda pecahnya game ini setiap saat. Dalam kegelapan, saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang juga kaget dan tidak berani bertindak gegabah, mereka benar-benar dikejutkan oleh Suyi. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa dengan debut Suyi, pertempuran jarak dekat untuk api samsara dan era akan terjadi, dan mereka yang diam-diam mengincar mereka akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Tetapi kenyataan memberi mereka tongkat, membuat mereka menyadari bahwa dewa tingkat rendah seperti Suyi tidak dapat diganggu sama sekali. Tian Huang, apakah kamu akan menjadi orang pertama yang mati dalam permainan catur ini? Suyi berkata dengan ringan. Dewa-dewa Tian Huang mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Kata-kata Suyi seperti mengatakan bahwa dia akan menjadi yang pertama mati dalam badai ini. Biarkan mereka waspada. Ketika aku bertarung denganmu, Li Fuyu, selama bertahun-tahun, mengapa aku tidak tahu berapa beratmu? Dewa-dewa Tian Huang mendengus dingin. Suyi tersenyum dan berkata, dalam kehidupan saya sebelumnya, saya mati di medan perang tanpa akhir, tetapi tidak di tangan Anda. Saya memberi Anda banyak kesempatan untuk bertarung sendirian, tetapi Anda tidak pernah berani setuju. Wajah dewa-dewa Tian Huang suram, tidak bisa membantah. Ketika berhadapan dengan Li Fuyu, sejumlah besar makhluk menakutkan berkumpul di langit, dan akhirnya membiarkan Li Fuyu meminum kebencian di medan perang tanpa akhir. Ini adalah hal yang terkenal. Demikian pula, dapat ditunjukkan dari samping bahwa tidak peduli siapa itu, dalam situasi 1 lawan 1, mereka tidak akan berani memprovokasi Li Fuyu. Namun, ini adalah masa lalu. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesap, aku yang sekarang adalah Li Fuyu dan Yi Daoxuan, tetapi yang paling penting adalah aku, dan aku tidak sama seperti sebelumnya. Beberapa orang memahami kata-kata ini, beberapa tidak, dan beberapa tampaknya mengerti. Tetapi hanya Suyi sendiri yang tahu perasaan unik, saya berurusan dengan saya, dan sekarang saya untuk saya. Perlu disebutkan bahwa pada saat ini, Suyi mengeluarkan kendi untuk minum, yang hanya merupakan gerakan kecil yang tidak disengaja, yang menyebabkan kelopak mata para dewa di kejauhan melompat, dan tubuh mereka membeku. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Suyi akan menggunakan kartu trufnya lagi. Terutama dewa-dewa Tian Huang, yang dinamai oleh Suyi, segera menjadi waspada dan segera memegang tombak di tangannya. Bisa, Suyi baru saja menyesap anggur. Akibatnya,
Tindakan Dewa-Dewa Tianhuang tampak sedikit memalukan, dan terlihat betapa gugupnya dia di dalam hatinya. Qi Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Barang antik tua yang telah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi ketakutan dan kehilangan kesabaran. Pemandangan seperti itu benar-benar langka. Saya takut tidak ada yang akan mempercayainya. Pada saat yang sama, di bukit yang tidak mencolok, lelaki tua itu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dalam hal momentum dan keberanian, orang-orang itu sudah kalah dengan rekan Daois Su. Hei Yi Die mengerutkan kening, menghela nafas dengan cara yang jarang, dan berkata, pembunuhan Yi Daoxuan membayar harga yang mahal selama ribuan tahun. Hal yang sama berlaku untuk membunuh Li Fuyu. Mereka yang telah mengalami dan menyaksikan secara pribadi, dan tentu saja mereka semua tahu bahwa Su Yi yang bereinkarnasi tidak boleh diremehkan. Ketakutan dan kehati-hatian tidak bisa dihindari. Tetapi, pemuda berpakaian hitam itu menyesap teh, karena kita bisa membunuh Yi Daoxuan dan Li Fuyu, tentu saja kita juga bisa membunuh Su Yi ini. Orang tua itu terdiam. Badai masih terjadi dan akan segera pecah. Terlalu dini untuk mengatakan apapun tentangnya. Tepat saat ini, ada yang tidak beres di lapangan. 9 dewa 9 penyempurnaan yang dipimpin oleh Cao Yunke tidak mengeluarkan suara apapun, dan mereka menembak sekaligus. Ledakan. Mereka mengorbankan harta mereka dari dasar kotak, seperti petir yang telah lama direncanakan, dan meledakkan Su Yi dengan seluruh kekuatan mereka. Pedang Dao, pisau perang, pengocok, pagoda, segel ilahi. Setiap jenis harta menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi, menembus langit dan bumi, bersinar terang ke segala arah. Dan fluktuasi destruktif yang mengerikan benar-benar mengubah warna dunia, dan ratusan ribu mil di dekatnya semuanya diselimuti suasana mengerikan seperti bencana kiamat. Jangan pernah memikirkannya, jika Anda membiarkan tembakan ini jatuh, Su Yi akan mati. Gunung Mingkong akan dihancurkan, semua klan Si kuno akan mati. Pada saat ini, Dewa-Dewa Yunhe, Dewa-Dewa Tianhuang, dan Raja Iblis Juetian semuanya siap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, hati para penonton di kejauhan menjadi tegang, mayat berbaju darah meledak ke langit dengan darah, dan komandan mengorbankan benda terlarang, biji teratai. 4 orang yang bertarung sengit di kedalaman langit, Buddha lampu pembakaran, orang memancing, pendeta hujan bintang, dan leluhur katak yang menelan surga, semuanya memancarkan sinar pemikiran spiritual ke atas mereka. Tanda gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Dai, dan lelaki tua di sisi yang berlawanan menatap Dai. Dan dalam kegelapan, saya tidak tahu berapa banyak napas menakutkan yang tiba-tiba menderu, siap untuk bergerak. Pada saat ini, di Gunung Mingkong, hati Si Ning tergantung di tenggorokannya, wajah Si Jingshan sangat berubah, dan semua orang di klan Si kuno hampir mati lemas. Semuanya tampaknya menjadi pertanda bahwa badai yang berkepanjangan ini akan meledak sepenuhnya. Pada saat inilah suara kicau pedang yang aneh terdengar di Su Yi. Seperti suara tumpul pedang besi berkarat yang bergesekan dengan batu asah. Itu seperti erangan tumpul dari pisau panjang berdebu yang mengiris sarungnya. Ketika nyanyian pedang terdengar, sebuah sarung dipegang di tangan Su Yi. Sarungnya berbintik-bintik karat dan patina, sangat kuno, hampir membusuk, dan tidak memiliki spiritualitas sama sekali, seperti tembaga bekas dan besi busuk. Tetapi ketika Su Yi melambaikan sarungnya, yang ditakdirkan untuk dibuang ke tanah dan tidak ada yang melihatnya, pemandangan yang luar biasa tiba-tiba terbuka. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2243. Sarungnya ditebas. Terlihat seperti coretan tangan anak kecil sambil memegang dahan. Kemudian, garis hitam tiba-tiba muncul di langit sepanjang 30.000 meter di depan Su Yi. Jika langit dan bumi diibaratkan secarik kertas putih, garis hitam ini begitu lurus sehingga membelah kertas putih menjadi 2 bagian. Jika langit dan bumi dibandingkan dengan papan catur, garis hitam ini adalah batas antara kedua pasukan. Langsung, pukulan penuh dari 9 dewa 9 penyempurnaan begitu menakutkan sehingga dunia memiliki adegan kehancuran dan kehancuran. Tetapi ketika menyentuh garis hitam yang menjulang di langit, pemandangan yang luar biasa terjadi. Semua jenis kecemerlangan ilahi dan hujan ringan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi diam-diam ditelan oleh benang hitam. Tidak ada riak, tidak ada gerakan. Itu ditelan diam-diam seperti itu, seperti air mengalir yang menghilang di bawah jurang. Dunia itu seperti papan catur. Di luar batas, langit runtuh dan semburan kekuatan destruktif mengamuk. Di sisi perbatasan ini, tenang. Garis batas sebenarnya untuk menahan semua serangan 99 dewa. Tapi itu bukan garisnya, hanya tanda pedang. Ditarik oleh sarung tua yang hampir busuk, itu seperti jurang, menelan segalanya. Tidak, teriakan panik terdengar. Itu adalah Cao Yunke, pedang Dao yang dia lempar, pada saat ini sepertinya ditangkap oleh tangan besar yang tak terlihat, jatuh ke garis hitam itu tanpa terkendali. Itu juga menghilang tanpa suara. Brengsek, bawa saya kembali. Bagaimana mungkin? Segera setelah itu, semua jenis kemarahan terdengar. Dewa-dewa lain yang mengambil tindakan panik dan semuanya berubah warna. Karena pisau perang, pengocok, pagoda, tombak perang,
dan harta suci lainnya yang mereka korbankan semuanya ditelan oleh tanda pedang misterius dan aneh itu. Dan hubungan antara mereka dan harta suci ini benar-benar terputus, dan mereka semua menderita serangan balik, atau batuk darah, atau menjadi pucat, atau mengerang kesakitan, atau terhuyung-huyung dan gemetar. Adegan aneh dan menyusup ini langsung mengejutkan penonton. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Yun He, Tian Huang, dan Jue Tian semuanya tersentak dan terkejut. Pada saat sebelumnya, mereka semua siap untuk mengambil tindakan, berencana untuk mengejutkan Su Yi ketika Su Yi terbunuh. Tanpa diduga, hanya dalam satu pukulan, Su Yi dapat dengan mudah meredakan serangan gabungan dari 99 dewa. Ini, mata pembakaran lampu Buddha dan nelayan menyipit. Tanda pedang itu sangat aneh, seolah-olah itu benar-benar memotong dunia dan memotong urutan Zhou. Setiap serangan yang mendekati masa lalu akan tampak menghilang dari dunia ini dan memasuki dunia lain. Baik Star Rain Priest dan Swallowing Toad Ancestor juga memperhatikan bekas luka pedang yang mengerikan. Namun, keduanya lebih seru. Mereka semua tahu bahwa kunci untuk memenangkan permainan ini adalah Su Yi. Begitu Su Yi mengalami kecelakaan, itu berarti dia benar-benar kehilangan permainan ini. Untungnya, Su Yi tidak mengecewakan mereka. Hentikan saja. Mayat berlumuran darah dan Si Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, bahkan tercengang. Serangan gabungan dari 9 dewa 9 penyempurnaan sudah cukup untuk membuat salah satu dari mereka merasa putus asa. Tapi Su Yi, hanya menggunakan sarungnya untuk melautkannya, tidak diragukan lagi terlalu luar biasa. Di Gunung Mingkong, Si Ning, Gunung Si Jing dan orang-orang klan Si kuno lainnya tidak dapat menahan perasaan berjalan melalui gerbang neraka. Jika pukulan tadi benar-benar dilepaskan, mereka semua akan mati, dan Gunung Mingkong akan musnah dari dunia. Untungnya, semua ini tidak terjadi. Pedang, memotong urutan Zhou, dan merobek celah ruang waktu. Terlalu mengerikan. Dari mana asal sarung itu? Dalam kegelapan di luar medan perang, ada ledakan seru, dan orang-orang tua yang menatap dalam kegelapan jelas juga terkejut. Dengan satu pedang, membelah waktu dan ruang. Ini adalah alam para dewa. Bahkan harta abadi tidak bisa melakukan ini. Di bukit yang tidak mencolok itu, Day in Black membuat ledakan yang jarang terjadi, dan berseru dengan marah, sarung itu adalah barang terlarang. Dan itu tidak sebanding dengan barang terlarang biasa. Waktu dan ruang, yang pertama mewakili urutan waktu, dan yang terakhir mewakili urutan ruang. Dan di dunia domain dewa, perintah Zhou sangat kuat, bahkan dewa-dewa yang abadi tidak dapat benar-benar mengobrak-abrik ruang dan waktu. Kalau tidak, orang-orang tua di ruang dan waktu terlarang yang bukan milik era ini takut bahwa mereka telah lahir, jadi mengapa menunggu sampai sekarang? Tapi sekarang, hanya dengan sarungnya, Su Yi membuka bekas luka ruang waktu yang lama, seperti membuka portal ke ruang dan waktu yang berbeda. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Justru karena inilah serangan gabungan dari 9 dewa penyempurnaan akan menghilang secara diam-diam. Karena pedang itu, ia memotong langit dan bumi dan menciptakan celah dalam ruang dan waktu. Ketika 9 dewa menyerang, itu seperti memukul dunia lain. Bagaimana Su Yi bisa terluka? Mencuri ayam tidak akan dikenakan biaya beras, Anda pantas mendapatkannya. Pria tua itu mendongak dan tersenyum. Pukulan ini tidak hanya menyelesaikan serangan, tetapi juga melahap prajurit abadi dari 99 dewa. Kerugian seperti itu tidak terlalu besar. Antara langit dan bumi, tanda pedang misterius dan aneh itu menghilang. Semuanya seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi siapa yang benar-benar berani berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Ketika mereka melihat Su Yi lagi, mata semua orang berubah, dan ekspresi mereka penuh kejutan. Terutama ketika mereka melihat sarung tua dan lapuk yang dia pegang di tangannya, hati orang-orang tua itu gemetar. Selundupan mengerikan macam apa ini? Beri kamu kesempatan, pergi sekarang, dan aku bisa berhenti di situ. Su Yi berkata dengan ringan. Pernyataan yang meremehkan, tetapi banyak monster tua bergerak di dalam hati mereka dan mendengar rasa yang berbeda. Karena sarung ini sangat kuat, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk memulai pembunuhan besar-besaran? Dewa-dewa Tian Huang mencibir, mungkinkah sulit menggunakan harta ini dengan kekuatanmu? Spekulasi semacam itu menyebabkan perubahan halus dalam ekspresi banyak orang. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu benar. Dengan kekuatanku saat ini, memang sulit untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari benda ini, tapi... Dia mengangkat matanya dan menatap Dewa Kehancuran, jika aku benar-benar bertarung sampai akhir, mungkin aku akan membayar harga yang mahal, tetapi harga yang kalian semua bayar ditakdirkan untuk lebih berat dariku. Saya tidak percaya, Sao Yunke berkata dengan dingin, aku hanya tahu bahwa ketika kamu, Li Fuyu, memiliki kekuatan untuk bertarung di pertempuran pertama, kamu tidak akan pernah menyerah. Dan konsesimu sekarang hanya berarti bahwa kamu telah mencapai titik di mana kamu kelelahan. Banyak monster tua yang memahami temperamen Li Fuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Memang, ketika Li Fuyu meninggal di medan perang tanpa akhir, dia tidak pernah menyerah atau berkompromi bahkan ketika hanya sedikit sisa yang tersisa dalam pertarungan.
Dan sekarang, Su Yi, reinkarnasi dari Li Fuyu, sebenarnya menawarkan untuk menghentikan ini, siapa yang akan percaya? Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, jadilah pintar, kamu dalam permainan catur, kamu hanya bidak catur di mata orang lain, dan aku memilih untuk berhenti, bukan karena aku tidak berani, untuk membunuh, tapi aku tidak ingin membuang energiku pada kalian. Itu hanya pada bidak catur ini. Ekspresi orang banyak tidak pasti. Pernyataan Su Yi tidak mengkhawatirkan, orang-orang tua itu juga menyadari betapa banyak mata yang menatap ini dalam kegelapan. Begitu Ruo Zhen dan Su Yi pergi berbelanja dan keduanya kalah, pada akhirnya hanya akan menguntungkan orang lain. Hidup atau mati, kamu yang memilih. Su Yi menjentikkan sarungnya dengan ujung jarinya, dan melirik penonton, saya hanya punya satu kata, akankah saya mundur? Untuk sementara waktu, Dewa-Dewa Yunhe dan yang lainnya ragu-ragu. Saya harus mengatakan bahwa setelah melihat sarung Su Yi yang menakutkan, itu benar-benar menyebabkan dampak yang besar bagi mereka, dan mereka sangat cemburu. Selain itu, mereka berasal dari tradisi yang berbeda, mereka tampaknya bekerja sama, tetapi mereka tidak benar-benar monolitik, dan tidak mungkin keluar masuk dalam pikiran yang sama. Semua orang khawatir bahwa mereka akan mati dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Karena itu, akan ada keraguan, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Tetapi jika mereka disuruh berhenti di situ, mereka tidak akan mau. Untuk sesaat, konfrontasi ini membeku di sana. Suasana kemudian menjadi sangat menindas. Dan sikap Su Yi yang kuat dan menghina juga menarik perhatian penonton. Dari awal permainan catur ini hingga saat ini, Su Yi selalu sangat kuat, dia sendirian, dia dengan kuat mengendalikan tren seluruh situasi. Sampai sekarang, bahkan jika dia mengambil inisiatif untuk mengusulkan untuk berhenti, semua musuh besar harus mempertimbangkan pro dan kontra. Keterampilan semacam ini, suatu keberanian, mengejutkan dan membuat kagum banyak orang. Apakah ini kompromi? Tidak, ini hanya untuk memberi musuh pilihan setelah menimbang pro dan kontra. Jika Su Yi yang tidak memiliki begitu banyak detail dan metode, siapa yang akan peduli dengan kata-kata dan sikapnya? Tiba-tiba, ada dengusan dingin antara langit dan bumi, benda catur apa, permainan catur apa, dengan kursi ini di sini, bagaimana mungkin orang lain memanfaatkannya? Ini adalah suara Dai, penuh keagungan, bergema keras, mengejutkan hati orang. Anak ini sudah menjadi kura-kura dalam guci, burung dalam sangkar, dan amarahnya habis. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menangkapnya, saya khawatir saya tidak akan menemukan kesempatan seperti itu di masa depan. Suara Dai bergemuruh keras, tembak segera, bunuh dia dengan cara apapun. Siapapun yang berani mundur, jangan salahkan aku karena jatuh. Tiba-tiba, Divine Master Yunhe dan yang lainnya semua berubah warna. Keraguan di antara alis menghilang, dan niat membunuh melonjak kemana-mana. Tetapi pada saat ini, suara tua dan serak lainnya terdengar, taruhan masih berlangsung. Dengan saya sebagai orang tua, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk kembali, apalagi membiarkan Anda campur tangan. Rekan Taoisu, Anda tidak perlu khawatir tentang ancaman Dai. Saya tidak punya banyak tahun untuk hidup, Pak Tua. Saya bersedia memotong diri saya kali ini, dan saya akan membantu Anda menahan Dai. Ledakan, seluruh tempat rusuh. Baru pada saat itulah banyak orang menyadari bahwa di luar permainan catur ini, sebenarnya ada pertempuran rahasia yang sedang berlangsung. Su Yi secara alami tahu bahwa dua sisi permainan catur, satu adalah mati, dan yang lainnya adalah Tuan Siming, lelaki tua yang disebut abadi. Oh, jika kamu benar-benar habis-habisan, bagaimana kamu bisa menjadi lawan dari kursi ini? Dai menghina. Suaranya bergema di langit dan bumi lagi, menurut apa yang dikatakan kursi ini, cepatlah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2244. Sekarang situasi telah berkembang hingga saat ini, Dai jelas tidak dapat duduk diam, tidak dapat tetap diam, dan mengambil inisiatif untuk berbicara, mendesak para dewa untuk mengambil tindakan. Dari sini terlihat bahwa kartu dan taktik yang ditunjukkan Su Yi sebelumnya membuatnya tidak bisa berdiri di pinggir lapangan dengan tenang. Suasananya menyedihkan, dan semua orang merasa terengah-engah. Qi Wei dengan gugup menyuarakan suaranya, Li Sanjiu, biarkan orang-orang kita siap untuk mengambil tindakan. Bahkan jika itu untuk bertarung sampai mati, itu akan terjadi dengan cara apapun. Ya, Li Sanjiu mengangguk. Dia juga menyadari bahwa situasinya telah mencapai titik wabah total, bahkan jika Su Yi ingin menyerah, itu tidak mungkin. Senior, apakah kamu menyesalinya? Siming menoleh dan melirik mayat berjubah darah di sampingnya. Menyesali. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Mayat berlumuran darah itu membunuh, singkatnya, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi Gunung Mingkong. Saya juga. Siming menunduk dan melirik benda terlarang, biji teratai waktu di tangannya. Di atas langit, pertarungan antara Buddha lampu yang membara dan pendeta hujan bintang menjadi semakin intens, dan keduanya tahu bahwa situasinya serius, dan itu adalah saat yang kritis untuk memutuskan hasilnya.
Pada saat yang sama, pertarungan antara nelayan dan leluhur katak menelan surga juga sangat sengit. Tetapi keduanya tahu bahwa kunci kemenangan atau kekalahan bukanlah di antara mereka, tetapi di depan Gunung Mingkong. Dalam kegelapan, saya tidak tahu berapa banyak monster tua yang mendapatkan momentum. Ketika badai pecah, situasinya akan benar-benar kacau, dan kekacauan dapat memberi mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan. Semuanya, mari kita bertindak bersama dan membunuh binatang buas ini. Tiba-tiba, Divine Master Yunhe menggertakkan giginya dan berbicara dengan tajam. Ini baik. Mata Dewa Surgawi Desolate dipenuhi dengan niat membunuh. Maju dan mundur bersama, jangan pegang tanganmu. Nada bicara Raja Iblis sedingin es. Sao Yunke dan 9 penguasa Dewa 9 penyempurnaan lainnya juga setuju. Segera, aura pembunuh yang menakutkan melonjak ke langit, dan sekelompok tokoh tingkat dewa yang cukup untuk menyapu langit semuanya dimulai pada saat ini. Mereka tidak menggunakan harta karun itu, karena takut mengulangi kesalahan yang sama, mereka secara langsung menggunakan kekuatan gaib dan metode rahasia mereka sendiri, dan membunuh Suyi dari arah yang berbeda. Pukulan ini jauh lebih menakutkan daripada serangan 9 dewa-dewa 9 penyempurnaan barusan. Dunia tampaknya runtuh dan layu. Gunung-gunung dan sungai-sungai di 10 penjuru semuanya diselimuti oleh aura kehancuran. Sebagian besar penonton tidak bisa membuka mata dan benar-benar terkejut secara fisik dan mental. Di Gunung Mingkong, saya tidak tahu berapa banyak orang dari klan Siang Ngeri. Menghadapi pukulan ini, Sui hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan menyapu sarung tua dan busuk di tangannya. Adegan luar biasa aneh muncul lagi. Tanda pedang hitam yang aneh membelah waktu dan ruang, memotong langit dan bumi, dan menelan semua serangan para dewa. Meskipun diperkirakan akan terjadi, para dewa itu masih terkejut dan menghindar untuk pertama kalinya, jangan sampai mereka terkena tanda pedang hitam. Tapi kali ini, Sui tidak berniat menahan diri. Melihatnya menghindar, sarung hitam di tangannya menebas ke arah dewa-dewa surga yang sunyi. Sial, bajingan ini telah mengincarku sejak awal. Dewa-dewa Tianhuang ngeri, dan sambil menghindar, dia tiba-tiba meraih sesosok dan memblokirnya di depannya. Rekan Taois, kamu, orang yang ditangkap adalah Jin Keshui, penatua tertinggi pengadilan pedang Sungai Darah. Mematahkan kepalaku, aku tidak menyangka bahwa saat ini, dewa-dewa Tianhuang tidak akan ragu untuk menggunakannya sebagai perisai. Tapi sebelum dia bisa melawan, tanda pedang hitam aneh yang dipotong oleh Suyi mendekatinya. Ledakan. Pada saat ini, dewa-dewa Tianhuang mengusir Jin Keshui tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Jin Keshui sangat marah, dan Daosing 9 tingkat di seluruh tubuhnya bekerja dengan seluruh kekuatannya, mencoba memblokir pukulan itu. Tapi anehnya, bekas pedang hitam itu seperti celah gelap tak berujung dalam ruang dan waktu, serangannya mengenainya, seperti sapi lumpur yang memasuki laut, menghilang sepenuhnya. Tidak, Jin Keshui berteriak kaget. Seberapa cepat dia bereaksi seperti Tuan Dewa 9 penyempurnaan, tetapi di depan tanda pedang hitam ini, dia tidak dapat berjuang sama sekali, dan tertelan tak terkendali. Itu menghilang dalam sekejap mata. Seluruh sosok itu menguap begitu saja. Divine Master Tianhuang, yang melihat pemandangan ini di kejauhan, tersentak, dan tahu tanpa berpikir bahwa jika dia bereaksi sedikit lebih lambat sekarang, dia pasti akan mati. Dewa-dewa lain juga terkejut dengan adegan ini, bagaimana ini bisa diperjuangkan. Serangan apapun akan gagal di depan sarung busuk, dan Suyi dapat mengandalkan harta ini untuk dirugikan. Namun, yang paling mengganggu mereka adalah tindakan dewa-dewa surgawi yang sunyi. Ketika malapetaka sudah dekat, sangat menjengkelkan menggunakan Jin Keshui sebagai pengganti hantu yang sudah mati. Memalukan. Suyi mencibir dan berbalik untuk melihat dewa-dewa lain. Pada saat ini, Divine Master Yunhe dan yang lainnya merasa kedinginan di hati mereka, secara tidak sadar waspada, dan mengadopsi taktik jalan memutar dari kejauhan. Sarung di tangan Suyi terlalu jahat, seolah-olah memiliki kekuatan yang tak tertandingi untuk membunuh kuartet. Saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa kekuatan Suyi tidak akan dapat menggunakan harta ini berkali-kali. Pada saat itu akan menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Ini tampaknya tidak masuk akal. Sekelompok makhluk menakutkan berdiri dengan bangga di hadapan para dewa, tetapi mereka ketakutan oleh sarungnya, sehingga mereka hanya bisa berbalik dan tidak berani bergerak. Tapi mereka yang benar-benar memahaminya akan mengerti apa itu harta terlarang sarung busuk Suyi. Jin Kemu dan 9 dewa penyempurnaan lainnya tidak dapat melawan dan dengan mudah ditelan oleh kekuatan sarungnya. Siapa yang berani mengambil nyawa mereka untuk diuji? Membunuh. Saat memutar, sekelompok dewa mengambil tindakan dari kejauhan, mengerahkan berbagai kekuatan magis, dan menghancurkan Suyi dari udara. Suyi melambaikan sarungnya dan dengan mudah menetralkan semua serangan ini. Dan, bunuh dewa-dewa surga yang sunyi lagi. Persetan. Dewa-dewa Tianhuang sangat marah sehingga dia hampir ingin memarahi ibunya dengan begitu banyak orang tua, mengapa orang ini hanya menatap dirinya sendiri. Mungkinkah di matanya, dialah yang paling jago menggertak. Sebagai upaya terakhir,
dewa-dewa sunyi surgawi hanya memindahkan langit dan melarikan diri dari situasi pertempuran ini jauh-jauh. Masih tidak berguna seperti sebelumnya. Su Yi mencibir. Dia tampak santai dan memandang rendah para pahlawan, tetapi sebenarnya dia juga memiliki keraguan di hatinya. 1. Dia tidak bisa tidak melindungi Gunung Mingkong, yang berarti dia tidak bisa menyerang sesuka hati. Kedua, dewa-dewa ini sangat kuno, setelah melihat kekuatan sarungnya, meskipun mereka hanya dapat menyerang secara tidak langsung, mereka seperti serigala, dan mereka memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik kapan saja. Ketiga, dia memang tidak bisa menggunakan sarung di tangannya berkali-kali karena Taoismenya. Begitu dia kelelahan, saat itulah dewa-dewa itu melawan. Keempat, dalam kegelapan, bahkan ada musuh yang lebih menakutkan yang mengincar mereka. Inilah yang membuat Su Yi paling waspada. Namun, ketika keraguan kembali ke keraguan, Su Yi tidak terlalu peduli. Ledakan. Sekelompok dewa terus menyerang, beberapa dari mereka menyerang Su Yi, dan beberapa dari mereka menyerang Gunung Mingkong di kejauhan. Melakukan hal ini tidak hanya dapat menahan Su Yi, tetapi juga memaksa Su Yi untuk menyelamatkan Gunung Mingkong. Dengan cara ini, kekuatan Su Yi dapat dikonsumsi lebih cepat. Inilah yang membuat lawan-lawan itu menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah karakter veteran yang telah berada di dunia selama bertahun-tahun. Mereka terbiasa melihat angin dan hujan, dan mereka telah melalui pembunuhan hidup dan mati. Mereka telah menemukan taktik yang paling bermanfaat bagi mereka tanpa negosiasi. Tapi Su Yi tidak berencana untuk menghabiskannya bersama mereka, dan sama sekali tidak mungkin membuat mereka bahagia. Bangkit, dia mengguncang pakaiannya dan melambaikan lengan bajunya, dan sarungnya terangkat ke udara. Wah, simbol reinkarnasi yang aneh dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan sarung pedang yang busuk, dan batas reinkarnasi yang gelap dan dalam diturunkan, yang ditekan ke udara. Pada saat ini, dunia gelap. Kekosongan di dekatnya tampaknya diseret ke dalam reinkarnasi sekaligus, dan para dewa yang berada di tingkat 9 pemurnian membeku di mana-mana, menderita penindasan yang mengerikan, dan tubuh serta jiwa mereka merasa seperti diikat oleh rantai. Tidak baik, ini adalah melarikan diri. Yun He, Tian Huang, Jue Tian dan penguasa dewa lainnya tidak bisa membantu tetapi benar-benar berubah warna, dengan gila mendesak semua Daosing untuk mengambil tindakan. Tapi mereka seperti jatuh ke dalam rawa. Semakin mereka berjuang, semakin dalam mereka tenggelam. Kekuatan alam reinkarnasi yang aneh terlalu menakutkan. Ini seperti memotong alam semesta dan membuka antarmuka ruang waktu baru, memungkinkan mereka untuk mengontrol kekuasaan, sangat ditekan. Pada saat ini, wajah Su Yi tiba-tiba menjadi pucat dan transparan, dan vitalitas tubuhnya dengan cepat menghilang seperti terbakar. Dia mengeluarkan Hekyu Divine Brew untuk pertama kalinya dan meneguknya. Segera, telapak tangan dan jari mencubit, dan lidah meledak dengan guntur musim semi. Duh, ledakan. Di dalam sarung busuk, cahaya pedang hitam yang aneh dan misterius tiba-tiba melesat keluar, bergabung ke alam reinkarnasi, dan menyebar tiba-tiba. Tidak, jeritan mengerikan terdengar. Saya melihat sosok dewa-dewa 9 penyempurnaan, menghilang dengan aneh di alam reinkarnasi yang gelap, seolah-olah telah benar-benar menguap. Adegan ini merangsang para dewa lain untuk hampir menjadi gila, dan mereka semua panik. Para penonton di kejauhan tidak dapat melihat dengan jelas, cahaya gelap dan misterius serta bayangan reinkarnasi menghalangi pandangan mereka, dan mereka hanya bisa mendengar jeritan beberapa dewa dan kemarahan. Dengan begitu, begitu banyak orang terkejut hingga berkeringat dingin, dan kemudian menyadari bahwa pada saat ini, apa yang telah diungkapkan Su Yi adalah pembunuh terkuatnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin menjebak lebih dari 10 Divine Master dengan kekuatan besar dalam satu gerakan? Kakak Dai, tolong ambil tindakan. Dewa-dewa Yun He mendesis keras. Dia dan para dewa lainnya mati-matian mencoba yang terbaik untuk menampilkan semua kartu truf mereka. Ini memang membantu mereka menahan banyak represi. Tapi mereka tidak bisa mengeluarkan mereka dari pengepungan. Kekuatan alam reinkarnasi yang aneh dikombinasikan dengan kekuatan sarung busuk seperti menyeret mereka ke waktu dan ruang yang berbeda, dan setiap serangan akan ditelan. Tiba-tiba, pelangi merah menyala turun dari langit. Itu adalah penguasa batu giok yang mempesona dengan kekuatan yang tak terkatakan. Ketika itu muncul, kekosongan 10 arah benar-benar meleleh, dan nyala api yang menyilaukan mengubah dunia menjadi tungku. Dan ketika penguasa batu giok merah berapi-api ini jatuh. Ledakan, ranah reinkarnasi gelap yang Su Yi ciptakan sendirian diledakkan melalui lubang besar pada saat ini. Dewa-dewa Yun He dan yang lainnya yang terjebak di dalamnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri seolah-olah mereka putus asa untuk pertama kalinya. Su Yi batuk darah, dan sosoknya bergetar hebat. Pukulan ini juga memberinya pukulan berat, menderita serangan balik, dan menderita kerugian besar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2245. Di bukit yang tidak biasa. Unta tua, orang tua itu sangat marah, wajahnya tiba-tiba muram. Penguasa batu giok merah menyala itu berasal dari tangan monster tua yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir.
Disinilah letak kepercayaan dirimu. Apakah kamu tidak tahu bencana macam apa yang akan ditimbulkan oleh karakter seperti Lao Huozi jika dia membuat langkah gegabah di domain dewa? Pria tua itu mengerutkan kening. Di sisi yang berlawanan, Hei Die berkata dengan ringan, tentu saja aku tahu bahwa benua ilahi Middle Earth, yang direduksi menjadi reruntuhan kehidupan, tenggelam seperti ini. Pada saat ini, dia tampak sangat tenang dan damai. Tidak, ada ratusan juta nyawa yang hilang karena ini, dan tradisi Tao kuno yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan. Wajah lelaki tua itu jelek, kamu, tidak peduli sama sekali, apakah kamu ingin Ling Qiao Senzu menjadi kehancuran hidup? Hei Die tidak bisa menahan tawa, sangat mudah untuk menghindari semua ini terjadi. Anda dapat menyelamatkan semua makhluk di Ling Qiao Divine Continent dari api dan air dengan membiarkan Su Yi menangkapnya. Dada lelaki tua itu naik turun karena marah. Dia tidak bisa berkata-kata. Akhirnya ditembak, tapi untungnya belum terlambat. Buddha lampu yang menyala, yang bertarung dengan sengit, bertekad di dalam hatinya. Di sisi lain, Star Rain Priest tenggelam di dalam hatinya. Seseorang yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir akan mengambil tindakan. Variabel ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Semua ini juga diperhatikan oleh nelayan dan Zu Kodok menelan surga yang sedang bertarung. Nelayan itu menyeringai. Wajah Ancestor Swallowing Toad tenggelam. Dalam kegelapan, banyak monster tua, yang menatap mereka dan siap untuk bergerak, semuanya terkejut pada saat ini, dan hati mereka bergetar. Ada keberadaan menakutkan yang menyentuh ambang sungai panjang takdir. Perubahan semacam ini seperti menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala mereka, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Itu gelap, melintasi 100.000 mil gunung dan sungai, kecuali Gunung Mingkong, semuanya telah menjadi reruntuhan yang bobrok. Li Sanjiu, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Qi Wei marah. Kekuatan penguasa batu giok merah yang berapi-api itu terlalu menakutkan. Pada saat kritis, belum lagi penghancuran alam reinkarnasi Su Yi untuk menekan semua musuh, tetapi juga membiarkan Su Yi menderita serangan balasan. Nona, musuh rahasia belum muncul. Meskipun situasi Sudaoyo berbahaya, itu tidak cukup fatal. Li Sanjiu tampak sangat tenang, kami mengambil langkah gegabah sekarang, dan kami mungkin bisa membunuh beberapa lawan, tetapi itu pasti akan menjadi dasi dan beban bagi sesama Taois Su. Kami harus bertahan sedikit lebih lama dan menunggu, untuk waktu yang tepat. Qi Wei terdiam. Dia juga tahu bahwa situasi seperti itu sangat berbahaya, dan jika dia tidak bisa menahan napas, itu hanya akan menambah kekacauan pada Su Yi. Bisa, ketika dia melihat Su Yi terluka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, sangat marah. Harus dikatakan bahwa penilaian Li Sanjiu benar. Pukulan yang dilakukan penguasa batu giok merah berapi-api terhadap Su Yi tidak fatal, tetapi itu hanya menghancurkan rencananya untuk berurusan dengan para dewa. Dalam hal ini, Su Yi tidak dapat berbicara tentang penyesalan dan kemarahan. Dia sudah mengharapkan ini terjadi. Musuh tersembunyi jauh lebih berbahaya daripada karakter seperti pion seperti Dewa Tuan Yunhe. Pada saat ini, Su Yi sepertinya memperhatikan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hampir pada saat yang sama, kekuatan yang mendominasi dan tertinggi tiba-tiba muncul, diringkas menjadi rantai tatanan ilahi, dan tiba-tiba melilit sarung di tangan Su Yi. Ledakan. Saat berikutnya, sarungnya terbang dan dibawa pergi oleh kemunculan tiba-tiba dari rantai keteraturan ilahi. Semua orang terkejut. Siming, mayat berbaju darah, Qi Wei, Li Sanjiu dan yang lainnya semua menatap langit tanpa sadar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua bungkuk dengan penggaris batu giok merah menyala muncul di langit. Sarung busuk Su Yi saat ini ada di tangan lelaki tua bungkuk itu. Napas orang ini sangat tidak jelas dan misterius, seolah-olah terhalang oleh lapisan kekuatan tak terlihat. Tapi inilah masalahnya, ketika orang melihat masa lalu, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah mereka, mereka semua gemetar di hati mereka dan merasakan paksaan yang mengerikan datang ke arah mereka. Tampaknya apa yang saya lihat bukanlah seseorang, tetapi penguasa surga di atas 9 surga. Unta tua, itu benar-benar kamu. Su Yi membuka mulutnya. Ketika dia sedang dalam perjalanan ke domain dewa, Su Yi diblokir oleh Lao Tuozi dan yang lainnya. Sekarang, dia telah mengintegrasikan kehidupan masa lalu Yi Daoxuan dan Taoisme, dan secara alami mengetahui asal-usul unta tua. Orang tua ini berada di grup yang sama dengan Dai. Hahaha, Yi Daoxuan, kartu apa yang kamu miliki sekarang? Cepat, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Di bawah langit, Huozi tua itu tertawa dan berkata, jika tidak, kamu akan mati hari ini. Suara itu mengguncang penonton. Divine Master Yunhe, Divine Master Tianhuang dan yang lainnya baru saja lolos dari malapetaka, dan mereka terkejut. Pada saat ini, melihat Lao Tuozi muncul dan mengambil sarung misterius di tangan Su Yi, mereka langsung lega. Mereka semua santai. Sarung itu tidak ada dalam genggamanmu. Su Yi mengangkat matanya dan menatap Huozi tua itu, kamu lebih baik mengembalikannya kepadaku sekarang, jika tidak, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Huozi tua itu menyeringai dan berkata, pikiran yang penuh angan-angan.
Benda terlarang yang ajaib seperti itu dapat menembus ruang dan waktu, dan memotong dunia dan alam semesta. Karena itu jatuh ke tanganku, itu milikku. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat sarungnya, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mengambilnya sendiri. Suyi menghela nafas, Huanzi tua, aku benar-benar tidak ingin kamu mati di bawah sarungnya seperti ini. Itu terlalu murah untukmu. Dengarkan saranku dan serahkan dengan cepat. Huozi tua itu tertawa, lihatlah penampilanmu yang tidak kompeten dan tidak berguna. Kataku, jika kamu memiliki kemampuan, ambil kembali dan berhenti menakutkan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, tawa Huozi tua itu tiba-tiba berhenti, matanya melebar, dan dia menjerit ketakutan. Tidak, dia melemparkan tangannya dengan keras, membuang sarungnya. Tetapi yang aneh adalah sarungnya menempel di tangannya, dan cahaya hitam aneh memenuhi rongga sarungnya, menyebar di sepanjang telapak tangan, pergelangan tangan, lengannya. Itu memberi kesan bahwa sarungnya tiba-tiba hidup, membuka mulutnya, dan melahap lengan si bungkuk tua. Adegan aneh ini membuat semua orang di antara penonton bergidik. Dentang, Huozi tua itu sangat kejam, dan dengan keras menghancurkan sarungnya dengan penguasa batu giok merah menyala di tangan kirinya. Belum lagi sarungnya tidak terluka sama sekali, penggaris batu giok merahnya yang berapi-api bergetar karena shock. Bagaimana ini bisa terjadi? Huozi tua itu ketakutan dan pucat, dan segera memotong lengan kanannya dengan penggaris batu giok. Namun anehnya, cahaya hitam misterius yang dilepaskan oleh sarungnya seperti belatung yang menempel di tulang, dan sudah melesat menuju tubuhnya. Dari kejauhan, itu seperti tinta hitam pekat yang menyebar pada si bungkuk tua, dan dimanapun menyebar, itu menghilang dengan aneh. Tidak, Huozi tua itu benar-benar panik, wajahnya ketakutan, janggutnya sangat marah, dia mencoba yang terbaik untuk mendorong tubuhnya, berjuang dengan panik, dan aumannya menghancurkan bumi. Tapi keberadaan menakutkan seperti dia yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir, tidak bisa melepaskan kekuatan sarung misterius, tetapi tubuhnya terus menghilang. Rasanya seperti dia dimakan oleh sarungnya satu gigitan pada satu waktu. Divine Master Yunhe dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka benar-benar terkejut, dan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan tempur Huozi tua jauh lebih kuat dari mereka, tetapi tepat setelah dia muncul di atas panggung, dia menemukan variabel yang aneh dan menyusup, siapa yang tidak takut dengan ini. Orang lain yang melihat pemandangan ini juga ketakutan dan menggigil. Aku mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak ingin kamu mati dengan mudah, tetapi kamu tidak mendengarkan bujukan. Suyi menggelengkan kepalanya. Mengambil keuntungan dari waktu ini, dia meneguk beberapa teguk Hekyu Senbreu. Yi Daoxuan, jika kamu berani melukai kursi ini akan bertarung denganmu. Unta tua itu mengaum, turun dari langit, dan membantai Suyi. Hanya saja sekarang dia hanya memiliki satu kepala yang tersisa, dan tubuhnya telah ditelan. Mati, dia membuka mulutnya untuk menggigit Suyi. Suyi berdiri di sana dan tidak bergerak, matanya tidak menunjukkan emosi. Ketika kepala Huozi tua itu hanya beberapa meter darinya, cahaya hitam misterius itu telah sepenuhnya menutupi kepala Huozi tua itu. Setelah itu, kepala si bungkuk tua menghilang seolah-olah telah menguap. Ketika dia akan mati, Suyi dapat dengan jelas melihat keengganan, kemarahan dan kepanikan tertulis di wajah Huozi tua itu, begitu bengkok dan mengerikan. Mungkin, seorang lelaki tua seperti dia yang telah menyentuh ambang sungai takdir yang panjang, keberadaan yang menakutkan yang telah lama berada di alam para dewa, tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di bawah sarungnya. Cara mati ini memang terlalu memalukan. Ledakan, hanya sarungnya yang jatuh dari udara, seolah-olah tiba-tiba kehilangan semua spiritualitas, dan kembali ke penampilan busuknya. Jatuh ke telapak tangan Suyi. Penonton terdiam dan terdiam. Hati semua orang tampaknya terkepal keras, tubuh mereka membeku, dan mereka benar-benar ketakutan. Aku bilang sebelumnya, kamu hanya pion, dan tidak ada gunanya membuang energiku untukmu. Suyi melirik Tuan Yunhe dan yang lainnya, sekarang, kamu harus tahu dengan siapa aku akan berurusan, kan? Dewa Lord Yunhe dan yang lainnya tampak suram dan tidak pasti. Suyi menundukkan kepalanya dan melihat sarung di tangannya, sebelumnya, saya juga mengingatkan Huozi tua untuk mengembalikan sarungnya kepada saya, tetapi dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya. Sulit untuk membujuk hantu terkutuk dengan kata-kata yang baik. Dia berdiri di sana sendirian, wajahnya pucat dan transparan, dan jubah hijaunya berlumuran darah. Tetapi pada saat ini, tampaknya ada kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan di tubuhnya, yang membuat semua orang gemetar tak terkendali. Permainan ini telah berlangsung sampai sekarang, dan dua guru ilahi Jiulian telah mati satu demi satu. Sekarang, barang antik tingkat fosil hidup yang menyentuh ambang sungai panjang takdir juga telah mati. Dan semua ini berasal dari tulisan tangan Suyi, siapa yang tidak takut dengan ini? Bajingan, di bukit yang tidak mencolok, Dai berdiri, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, lelaki tua itu tiba-tiba bangkit dan berkata, mengapa, rekan Taois tidak bisa kembali berjudi? Sebelumnya, Dai sendiri menyarankan jika Suyi kalah dalam permainan ini,
orang tua itu tidak boleh ikut campur. Jika Suyi menang, dia tidak akan terlibat. Tapi sekarang, karena kematian Huozi lama, Dai jelas-jelas terprovokasi. Bertaruh denganmu adalah karena aku sedang dalam suasana hati yang baik saat itu, dan sekarang aku menyesalinya karena aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Die berkata dengan dingin, dan kamu abadi, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku sama sekali. Ledakan. Dengan gelombang jubah lengan bajunya, rune gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul, tersapu seperti kuda. Orang tua itu tidak pernah mundur, dan dia dengan keras kepala ditantang. Tetapi hanya dengan satu pukulan, dia terkejut dan terbang keluar, dan bukit kecil di bawah kakinya runtuh dan berubah menjadi bubuk. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2246. Beberapa ratus meter jauhnya, lelaki tua itu menstabilkan posisinya. Saya katakan sebelumnya, hanya ada beberapa tahun lagi untuk hidup, dan jika Anda siap untuk memotong diri sendiri, Anda tidak akan berhasil. Sosoknya yang kurus tiba-tiba terbuka, dan langit biru Grendau terpantul di belakangnya, dengan jalinan keteraturan dan kekuatan seperti air terjun. Segera, potensi ki udaranya meningkat dengan mantap, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan sekaligus. Bang! Langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan kekosongan di 10 arah runtuh. Itu terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan aturan Zousu yang menutupi kedalaman langit domain dewa terganggu dan diterangi. Pada saat ini, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Seperti jatuh ke dalam malam yang abadi. Pembangkit tenaga listrik di dekat Gunung Mingkong semua terkejut dan melihat mereka semua. Tuan, Siming merasa gugup, apakah orang tua ini akan bekerja keras? Ini adalah keabadian King Fengguan. Dikatakan bahwa dia telah mencoba berkali-kali untuk melangkah ke sungai panjang takdir, tetapi setiap kali dia gagal, dan Taoismenya telah lama terkikis oleh kekuatan berbagai bencana. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia adalah dia, masih hidup sampai sekarang. Lihat aura ki ini, keabadian itu benar-benar menakutkan. Diam-diam, beberapa bisikan terdengar. Pemandangan angin darat yang tidak diketahui, Taoisme kuno yang misterius, diturunkan dalam satu baris. Yang abadi adalah nenek moyang King Fengguan. Dia sendiri sebanding dengan kekuatan raksasa teratas. Benar saja, Tuan Siming seharusnya menderita luka serius ketika dia melangkah ke sungai takdir yang panjang. Suyi diam-diam berkata, kalau tidak, kekuatan tempurnya pasti tidak akan lebih rendah dari Die. Mata dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya juga melihat ke atas. Mati, dia adalah dalang di balik situasi sepanjang hari ini. Pada awalnya, dialah yang menyatakan bahwa selama sesuatu terjadi pada Sining, Suyi pasti akan datang untuk menyelamatkan. Demikian pula, dia juga pendukung Lord Yunhe dan yang lainnya. Saat ini, Huozi tua sedang menderita, dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya takut dengan sarung pedang di tangan Suyi, dan mereka tidak berani bergerak, jadi mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada Dai. Dapat dikatakan bahwa kunci dari hasil pertempuran ini terletak pada Dai. Jika dia kalah, pertandingan hari ini akan kalah. Jika dia menang, dia akan membayar harga yang mahal hari ini, dan itu akan sangat berharga. Di bawah langit, sosok Dai muncul. Mengenakan pakaian hitam, dengan kain hitam menutupi matanya, dia tampak seperti remaja. Tetapi ketika dia berdiri di sana, dunia tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, dan simbol pola Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul, menjaganya. Yang lebih menusuk adalah menyelimuti sekeliling seperti kegelapan yang tersembunyi dan berubah menjadi jurang gelap yang tak berujung. Ketika para penonton di pertemuan melihat masa lalu, tubuh dan pikiran mereka gemetar, dan mereka merasakan rasa putus asa dan ketakutan yang mencekik. Bahkan Tuan Dewa Jiulian tersentak dalam hati ada udara yang dingin dan tidak berani melihat secara langsung. Karena nafas aura kematian terlalu menakutkan. Saya tidak tahu seberapa kuat dari diri saya sendiri. Sama seperti penguasa kegelapan, dia memerintah dunia, unik di dunia, dan memandang rendah semua musuh. Sebaiknya kau menyingkir, jika tidak, King Fengguan akan disingkirkan dari hari dunia ini. Dia berkata, mengambil satu langkah ke depan, dia akan bergerak menuju Gunung Mingkong yang jauh. Bang! Di balik keabadian lama, langit biru Grendau menekan, menghalangi jalan ke depan, hukum yang jumlahnya melonjak, dan dunia runtuh dan layu. Viantin sedih, Grendau runtuh. Dia mengerutkan kening, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun. Banyak simbol gelap menyembur keluar, lurus seperti tombak yang sangat tajam, memecahkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di langit Grendau. Pria tua itu mengerang, wajahnya memucat. Tapi dia sama sekali tidak memperhatikannya. Ledakan, matahari terik yang indah terbit di langit biru Grendau. Mata semua orang terasa perih dan pucat karena ngeri. Pukulan ini begitu kuat sehingga seperti murka surga, menjatuhkan malapetaka akhir. Dai menutupinya sedikit, dan membantingnya dengan telapak tangan. Bang! Kegelapan itu seperti air pasang, menerjang langit Grendau dan menerjang matahari yang terik. Immortal tua meledak, kulitnya terkikis oleh rune gelap, dan ada luka mengejutkan yang mengejutkan. Ini memusingkan.
Siapa yang tidak bisa melihat bahwa keabadian tua itu sama sekali bukan lawan Dai? Sekeras apapun kamu, jangan salahkan aku karena tidak memberi kesempatan. Setelah Dai selesai berbicara, dia berjalan menuju Gunung Mingkong. Meskipun dia terlihat seperti remaja, dia sangat kuat seperti penguasa surga. Semua orang gemetar. Orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan tidak berani maju ke depan, jangan sampai mereka menjadi sasaran Dai. Qi Wei khawatir. Dai ini, begitu kuat hingga dia merasa ketakutan dan tak berdaya. Ekspresi Li Sanjiu sungguh luar biasa. Di sisi lain, Dewa Lord Yunhe dan yang lainnya memiliki pandangan alis mereka, dan hati mereka tenang. Dengan Dai di sini, situasi keseluruhan dapat ditentukan. Hanya ekspresi Suyi yang tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya, tonton dengan tenang. Bangun, di bawah langit, makhluk abadi tua itu mengaum. Astaga, aliran cahaya bersiul dan jatuh ke tangan orang tua yang abadi. Ini adalah waktu biji teratai, benda terlarang yang dikendalikan oleh Siming. Wah, kekuatan waktu bergelombang seperti gelombang, melengkung di sekitar tubuh abadi yang lama, dan itu juga membuat potensi Qi-nya berubah secara tiba-tiba. Pada saat ini, Dai segera menarik kembali langkah kaki yang baru saja dia ambil, dan tiba-tiba berbalik. Benar-benar putus asa, ada sedikit kemarahan dalam suara dingin Dai. Orang tua yang abadi, yang bertanggung jawab atas barang-barang terlarang, menjadikannya tidak berani meremehkan, dan merasakan ancaman nyata. Apakah Anda masih perlu bertanya? Para undet terlihat tenang. Seluruh tubuhnya terbakar seperti monster, dan waktu seperti sungai yang panjang, sekitarnya, menjelajahinya, membersihkan dunia, misterius dan tabu. Yang disebut benda terlarang adalah benda yang dapat melanggar hukum besi dan melanggar perintah Zousu. Kekuatan semacam itu tentu saja bukan masalah sepele. Pada saat ini, Buddha lampu pembakaran, orang kemucing, pendeta hujan bintang, dan leluhur katak menelan surga, yang bertarung dengan sengit, semuanya waspada dan memperhatikan semua ini. Kamu harus tahu bahwa jika kamu memaksaku untuk menggunakan semua kekuatanku, aku mungkin membayar harga yang mahal, tetapi semua orang di sini pasti akan mati. Wilayah luas dari Lingqiao Divine Continent ini juga akan menjadi habitatnya. Dai acuh tak acuh, jika menurut Anda hasil ini lumayan, Anda bisa melakukannya sekarang. Hati semua orang bergetar dan tangan serta kaki mereka menjadi dingin. Kata-kata Dai membuat mereka semua sadar bahwa itu tidak baik. Mati bersama. Siapa yang mau? Orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan tidak lagi tenang, mereka semua berubah warna dan siap untuk mengungsi terlebih dahulu. Tidak ada yang berani meremehkan apa yang Dai katakan. Karena dia berkata begitu, itu berarti hal seperti itu akan terjadi. Penampilan abadi-abadi. Suasana Qi di udara antara langit dan bumi ditekan ke titik di mana para dewa terasa tidak nyaman. Pada saat ini, Suyi bergerak. Dia melangkah ke langit, bangkit, melihat keabadian tua dari kedamaian, dan berkata, "Rekan Tao, Anda harus mundur dan untuk membersihkan Dai, Anda tidak perlu bekerja keras." Terjadi suatu hal. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu punya cara untuk menghadapinya?" Suyi mengangguk, "Saat aku mengetahui tentang permainan pembunuhan ini, aku mungkin menduga bahwa itu pasti orangnya mati, dan tentu saja aku punya cara untuk menghadapinya." Pernyataan itu menggema dengan jelas antara hadirin dan mengejutkan orang-orang. Selain sarung misterius, apakah Suyi ini memiliki kartu truf yang lebih menakutkan? Oh, kepalanya pusing, kartu truf yang kamu siapkan hari ini, kecuali sarungnya yang mengejutkanku, aku mengharapkan yang lainnya. Dia memandang Suyi dengan kain hitam yang menutup matanya, selain sarungnya, satu-satunya yang tersisa darimu saat ini adalah pedang Tao misterius yang berhubungan dengan pemancar yang belum pernah digunakan. Tapi sekarang kamu terlalu lemah untuk menggunakan kekuatan pedang itu. Yi Daoxuan dan Li Fuyu sama-sama menggunakan pedang Dao saat itu, dan memang membantu mereka menyelesaikan banyak kematian. Tapi di depan kursi ini, harta ini, tidak cukup untuk menyelamatkanmu dari bahaya hari ini. Berbicara, Dai mengangkat tangan, menggosok ibu jari dan jari telunjuknya dengan ringan, dan berkata perlahan, "Bagaimana kalau Anda menunjukkan sekarang, cara Anda mengatakan untuk mengirimkan dengan saya?" Rupanya dia mengungkapkan keluhan dan penghinaan, tetapi Suyi tahu bahwa Dai sedang menguji. Jika tidak, jika dia benar-benar tidak peduli, dia pasti sudah mulai, jadi mengapa repot-repot. Namun, Suyi juga berniat menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan sesuatu kepada Dai. "Jangan terburu-buru, aku benar-benar bingung. Gu Huaxian dan Jiao Mu, kenapa mereka tidak ikut denganmu?" Kata Suyi. Gu Huaxian adalah Tuan Lu Qingmei. Dan Jiao Mu, seperti Lao Huoxi, adalah barang antik dari golongan Dai. Kembali ketika mereka dalam perjalanan untuk memimpin bintang, mereka telah bekerja sama dengan Dai untuk mencegat Suyi. Orang-orang inilah yang membunuh Yi Daoxuan saat itu. Tapi hari ini, selain Lao Tuozi, Jiao Mu dan Gu Huaxian tidak pernah muncul, yang membuat beberapa taktik yang disiapkan Suyi tidak berguna. Dai terkekeh dan berkata, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kenapa kamu membutuhkan semua orang untuk dikirim bersama untuk membersihkanmu yang bukan kandidat?"
Suyi menghela nafas, sayang berkata. Dia berputar dan menyapu, sudah waktunya untuk memutuskan hasilnya, dan Anda masih berencana untuk menontonnya. Dai menyaksikan dengan mata dingin, tetapi tidak menghentikan Suyi untuk melakukannya. Dia juga sepertinya ingin melihat apakah ada orang yang berani berdiri saat ini. Lama tidak ada yang menjawab. Ini adalah sikap tersendiri. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang berani mengaduk saat ini, dan tidak ada yang memilih untuk membantu Suyi atau mati saat ini. Keduanya tidak saling membantu, yang dapat dianggap sebagai sikap netral. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika Suyi dan Die menghadap ke depan, seseorang akan mengambil kesempatan untuk bergerak. Tidak apa-apa, Suyi menarik kembali, menatap Dai lagi, dan berkata, apa hubungan antara Anda, penguasa Ordo asal? Urutan asal. Sebelumnya, ketika Dewa Lord Yunhe muncul, dengan hal inilah sekelompok barang antik tua dari tanah yang tidak dikenal harus mematuhi perintah untuk pergi. Namun, hampir tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mengetahui siapa pemilik Ordo asal. Tapi Suyi tahu, bertahun-tahun sejak zaman kuno, ada segelintir tokoh mitos yang benar-benar menginjakkan kaki di sungai panjang takdir. Pemilik Ordo asal Dao adalah salah satunya. Nama orang ini adalah Lucy. Dunia dengan spekulasi, Raja Asli. Kembali pada hari-hari ketika Yi Daoxuan berada di alam ilahi, Lucy sudah menjadi legenda tertinggi di sungai panjang takdir. Dai mengerutkan kening, dan berkata dengan acuh tak acuh kepadanya, apa dasar semua ini kamu? Apalagi jika kamu mengetahuinya, lalu apa? Lagi pula, itu tidak dapat mengubah hasil kematianmu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.